Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang perihal ujian tengah semester yang diberikan oleh Bu Nur. Eh, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja. Soal yang pertama, ini tentang neural network. Apa itu neural network? Eh, Jadi tuh neural network terinspirasi dari saraf jaringan manusia. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan dan informasi mengalir dari setiap network tersebut. Apa aja sih hasil kerja dari neuron yang dimaksud? Jadi tuh tiap neuron memiliki input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake, menjumlahkannya dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, jadi tuh si intinya gitu, si neuron hasil dari kerja neuronnya kayak gitu. Oke, lanjut nomor 2. Ini perihal activation function. Nah, di sini soalnya adalah activation function yang dihasilkan dari sistem kerja neuron berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Apa yang dimaksud dengan aktif dalam tanda kutip? Nah, dari yang pemahaman saya, aktif yang dimaksud di sini tuh jadi si neuronnya itu aktif atau enggak. Kalau neuronnya aktif, seperti tadi di pembahasan yang pertama, neuronnya akan melakukan sebuah operasi dot yang menjumlahkan wake-nya dan menambahkan bias. Nah, jadi tuh kalau neurona aktif dia akan melakukan job desk-nya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Tapi jika neuronnya tidak aktif, dia tidak akan melakukan operasi yang tadi saya sebutkan. Eh, nah, eh, itu untuk nomor 2. Jadi lanjut untuk nomor 3. Nah, di sini pembahasan tentang supervised learning dan unsupervised learning. Jelaskan definisi, proses, fungsi, dan contoh dari supervised learning. Uh, Bentar. Supervised learning ya, itu sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data dari eh, ke tujuan yang sudah ada. Jadi targetnya tuh udah ada, target si apa yang akan mau diprediksi. Jadi ini supervised learning, dia biasanya targetnya kayak classification sama regression, regression linear gitu sih. Nah, unsupervised learning, dia tuh jadi tujuannya tuh atau target dari prediksinya itu biasanya clustering. Jadi misal kalau di supervised learning, misal datasetnya itu apel. Nah, berarti yang disiapkan itu datasetnya cuma apel aja. Nah, dibuatkan modelingnya, nanti ya akan dimasukkan data testing. Kalau jika si modelingnya udah jadi, akan dimasukkan data testing. Apakah ini bener apel? Nah, nanti diprediksilah sama si mesin, karena dia sudah mengetahui pola dari si apel dari dataset yang tadi udah di modeling, di apa tuh, di diprediksi lah ternyata itu bener apel. Nah, kecuali sorry, bukan kecuali. Nah, sedangkan unsupervised learning dia tuh dia clustering. Jadi datasetnya itu macam-macam. Jadi bisa apel, tomat, pisang misal. Nah, dibuatkan modelingnya, lalu outputnya itu nanti di clustering. Jadi apel ya udah sama apel, terus tomat ya sama tomat, terus uh, pisang ya sama pisang. Kurang lebih seperti itu sih pemahaman saya. Lanjut ke nomor 4. Nah, machine learning.
Jelaskan bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari AI. Nah, perlu diketahui juga, sebelum ke machine learningnya kita bahas dulu AI. Apa sih AI? AI itu artificial intelligence, jadi kayak kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud di sini tuh kecerdasan yang ada pada manusia lalu diajarkan kepada mesin. Jadi supaya mesin bisa mengambil keputusan, melakukan prediksi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa machine learning bisa masuk bagian dari AI? Karena machine learning itu eh, dia mempelajari data dari dataset yang sudah disiapkan dan akan dipelajari oleh si mesin agar si mesin ini bisa dalam tanda kutip berpikir. Jadi dia bisa mengambil keputusan dan atau melakukan prediksi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, deep learning. Jelaskan tentang deep learning berdasarkan video pembelajaran 1 dan 2. Di sini saya gambar ada paradigma deep learning. Nah, yang perlu diketahui juga ada dua paradigma di sini yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, paradigma pemrograman konvensional, lalu ada juga paradigma deep learning yang saya lampirkan gambarnya di sini. Kalau pemrograman konvensional, dia itu ada ada data, input data, lalu prosesnya itu rumus dari masalah yang ingin dipecahkan, dan output, hasil atau jawaban, misalnya kayak gitu. Sedangkan paradigma deep learning, pertama yang harus dan wajib itu harus ada dataset. Dataset itu jadi kayak kumpulan data yang dikumpulin untuk pembuatan modeling. Nah, di proses itu adanya di toolsnya itu yang kayak Jupyter Lab, terus Anaconda. Nah, itu toolsnya. Jadi kita buatkan modelingnya agar si komputer memahami pola-pola atau mempelajari pola-pola dari dataset yang ada. Nah, di situ baru nanti ketemu rumus dan model lah. Setelah diolah itu ketemu rumus dan model, nah nanti baru si komputer bisa melakukan prediksi atau mengambil keputusan. Kurang lebihnya seperti itu. Bentar. Lanjut ke TensorFlow dan Keras. Nah, jelaskan peranan TensorFlow dan Keras dalam deep learning. Nah, di sini tuh kalau si TensorFlow itu jadi kayak framework yang udah lengkap apapun kalau mau membuat program atau aplikasi yang ingin ada deep learning. Nah, TensorFlow itu udah lengkap. Nah, Keras diciptakan untuk mendampingi si TensorFlow. Nah, gampangnya gini analoginya. Kalau si TensorFlow ini fiturnya udah lengkap, jadi dia akan lebih kompleks dalam yang udah pasti bakal lebih kompleks dalam pembangunan si programnya. Sedangkan si Keras itu seperti library, jadi kayak dia tuh lebih nggak bikin kompleks, jadi dia lebih cepet waktu pembangunan si programnya. Dan si Keras ini bisa berjalan di atas TensorFlow, jadi kayak bisa barengan TensorFlow jalan. Ya kurang lebih seperti itu sih kayak TensorFlow. Jadi dia udah lengkap fiturnya, tapi dia akan memakan banyak waktu karena dia lebih kompleks dalam pembangunan programnya. Sedangkan si Keras ini lebih cepet pembangunan programnya karena dia emang didesain seperti itu. Perbedaannya itu sih paling. Lanjut, neural network supervised learning. Nah, ini kayaknya soal yang terakhir deh. Jelaskan neural network berdasarkan supervised learning. Jadi kalau yang tadi itu neural network dalam bentuk umum atau generalnya, ini lebih skopnya diperkecil lagi. Neural network berdasarkan supervised learning aja.
Nah, yang saya pahamin di sini, neural network berdasarkan supervised learning. Umumnya terdiri dari dua tahap, yaitu ada training dan evaluation. Nah, kadang terdapat tahap tambahan, yaitu testing, namun nggak wajib. Jadi ada apa? Tahap tambahan testing, tapi nggak wajib, nggak harus dilakukan. Eh, Pada tahap training, setiap wake dan bias pada tiap neuron akan diupdate terus-menerus hingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Pada tiap iterasi akan dilakukan proses evaluation yang biasanya digunakan untuk menentukan kapan harus menghentikan proses training atau stopping point. Pada part ini dijelaskan garis besarnya saja. Proses training terdiri dari dua tahap. Yang pertama forward pass, yang kedua backward pass. Kurang lebihnya seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.